Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Cucu Putria akan mereview sedikit materi mengenai sistem zakat dan sistem pajak khususnya di negara Indonesia. Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita telah terlebih dahulu latar belakang apa yang saya ambil untuk membuat video kali ini. Zakat dan pajak memiliki dua kesamaan, yaitu keduanya merupakan bagian pendapatan yang diambil dari wajib zakat dan wajib pajak untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri mengartikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terhitung oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pengelolaan zakat di Indonesia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, zakat dikelola oleh pemerintah pusat dan yang kedua dikelola oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat mengintegrasikan sistem zakat ke dalam sistem penerimaan negara yang sudah ada. Adapun harapan dibuat di video kali ini dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, seberapa penting zakat dan pajak dijadikan sumber pendapatan negara, dan yang kedua, bagaimana mengintegrasikan pemungutan pajak dan sistem zakat di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan yang pertama mengenai seberapa penting pengelolaan zakat dan pajak dijadikan sumber pendapatan negara, perlu kita ketahui bersama, dalam APBN tahun 2016, anggaran belanja sebesar 1.325,6 triliun sebagaimana dibagi menurut fungsinya. Dengan belanja yang begitu besar, pendapatan negara sebanyak 1.822 triliun belum mampu mencukupi seluruh belanja yang dibutuhkan oleh pemerintah, teman-teman. Oleh karena itu, pemerintah harus menganggarkan pembiayaan karena defisit APBN sebesar 273,7 triliun. Hal ini akan memunculkan pertanyaan baru. Apakah zakat dapat digunakan untuk membiayai pembelanjaan pemerintah? Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran terdapat 8 golongan penerima zakat. Oleh karena itu, para ulama dan ahli ekonom menyebutkan bahwa penggunaan zakat sangat terbatas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Selanjutnya mengenai pajak, di Indonesia sendiri terdapat 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama, self-assessment system atau sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, seperti SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Yang kedua, official assessment system, besar kecilnya jumlah pemungutan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, contohnya pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, ada withholding assessment system, sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan pemerintah dan wajib pajak yang melakukan pajak. Contohnya, ketika kita mendapatkan kuis di televisi, kita mendapatkan uang tunai atau hadiah, otomatis dari pihak panitia atau dari pihak televisi telah melakukan pemotongan untuk membayarkan pajak tersebut. Berikutnya masuk ke pembahasan soal nomor 2 tentang bagaimana mengintegrasikan sistem pajak dan sistem zakat di Indonesia. Perlu diketahui, di Indonesia terdapat 3 sistem pemungutan zakat. Yang pertama, pihak yang harus melakukan pemungutan dan admin zakat. Yang kedua, pihak yang harus mengelola zakat. Dan yang ketiga, hubungan zakat dengan pajak. Yang pertama, siapa pihak yang bertanggung jawab? Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Al-Qardawi yang berbunyi, "Beritahulah kepada mereka bahwa Allah telah menjanjikan dari sebagian harta mereka untuk disedekahkan." Jadi, semua harta yang kita dapatkan perlu dikeluarkan sedikit untuk dizakatkan sesuai nisab kepada orang yang kurang mampu. Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan zakat di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembuatan aturan mengenai pemungutan zakat. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap zakat yang dibayar oleh masyarakat. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum kepada orang yang enggan membayar zakat. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya Andini Cucu Putria ingin meminta maaf apabila dalam pembuatan video kali ini banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.